Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian teks deskripsi ya. Di awal-awal kita belajar tentang ini, apa yang akan kita pelajari, pengenalan tentang apa yang akan kita pelajari, terus kompetensi dasar yang harus kita capai di teks deskripsi ya, bab pertama. Nah, sebelumnya Bapak sudah menerangkan tentang pengertian teks deskripsi secara sederhana. Nah, ini cara sederhananya bisa diartikan sebagai gambaran atau lukisan objek ya. Jadi teks deskripsi itu adalah teks, gambaran atau lukisan objek. Nah, ini contohnya kemarin sedikit Bapak terangkan deskripsi dari omat ya. Bisa dideskripsikan sebagai ini dalam beberapa kalimat. Nah, ini kalian harus ingat dan pahami deskripsi itu adalah gambaran atau lukisan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, ciri teks deskripsi. Jadi kita akan mempelajari ini ciri teks deskripsi berdasarkan ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isinya. Jadi teks deskripsi itu jika dilihat dari tujuannya, ciri-cirinya ini menggambarkan objek dengan memerinci objek secara subjektif. Subjektif itu apa? Nah, ini jadi menggambarkan objek dari sudut pandang penulis. Jadi yang dimaksud subjektif itu apa yang ditangkap atau dirasakan oleh si penulis. Nah, itu digambarkan dengan kata-kata si penulis. Ya, sederhananya kemarin Bapak sudah menerangkan ini ya, teks kedua dari buku paket kalian yang berjudul Ayah Panutanku. Nah, ini objeknya adalah ayah penulis. Nah, ini berdasarkan sudut pandang si penulis atau anaknya yang menulis tentang ayahnya ini. Jadi ayahnya seperti apa, jadi ini digambarkan oleh si anaknya berdasarkan penglihatan dia ya, atau sudut pandang dia. Nah, itu yang dimaksud dengan menggambarkan objek dengan memerinci objek secara subjektif. Terus ciri objeknya dari teks deskripsi ini, ciri objeknya itu adalah menggambarkan objek yang bersifat khusus. Nah, kenapa disebut menggambarkan objek yang bersifat khusus? Ya karena objek yang digambarkan itu bukan suatu yang umum. Jadi contoh si ayah itu personal khusus, cirinya si ayah itu seperti apa, nah itu bersifat khusus. Jadi beda dengan yang lain gitu ya. Nah, itu digambarkan dengan seperti itu. Jadi objeknya digambarkan secara khusus, beda dengan yang lain atau punya ciri khas. Balik lagi ke contoh teks Ayah Panutanku. Nah, ini digambarkan objeknya itu berbeda dengan yang lainnya. Ada kalimat seperti ini, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Nah, ini salah satu yang menggambarkan bahwa objeknya ini atau si ayahnya ini berbeda dengan orang lainnya atau berbeda dengan orang Batak pada umumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan menggambarkan objek yang bersifat khusus. Itu seperti itu. Jadi ada kekhususan dari objek yang digambarkan. Terus yang ketiga, ciri isi. Ini ada 3 lagi ya ciri isinya. Jadi isi teks deskripsi itu 3. Yang pertama itu diperinci jadi bagian-bagian objek. Nah, objek-objeknya itu, objek yang ini ya, teks deskripsi itu dirinci berdasarkan bagian-bagiannya. Ini contohnya yang ini. Balik lagi
ayahku bernama Abu Salman. Nah ini penggambaran alinea pertama atau paragraf pertama itu menggambarkan ciri fisiknya. Jadi ciri fisik si ayahnya itu seperti apa? Nah ini perinciannya seperti ini, bagian-bagian objeknya. Terus yang kedua, alinea kedua atau paragraf kedua, nah ini menggambarkan si ayah berdasarkan sifatnya yang sabar, terus wajahnya yang teduh dan selalu tersenyum dalam menghadapi masalah. Nah ini penggambaran dari sifat atau sikap si ayah. Nah yang terakhir ini penggambaran objeknya itu berdasarkan kesan si penulis atau anak dari si ayah ini terhadap ayahnya. Jadi ini ada kalimat terakhirnya, bagai air yang mengalir tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah ini kesan si penulis terhadap objeknya seperti ini. Nah ini perincian, yang dimaksud dengan perincian berdasarkan bagian-bagian objek tersebut. Terus yang keduanya menggambarkan objek secara konkret. Nah ini yang dimaksud dengan secara konkret, balik lagi ke ayah panutanku ini. Nah ini konkret, ayahnya ini ada, berarti ya objeknya ini ada. Abu Salman ini ayah seseorang, itu ya, yang benar-benar ada, digambarkan secara konkret seperti ini. Posturnya sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih berubah. Nah ini penggambaran konkret disebutnya. Jadi orangnya atau bendanya ada, orangnya ada, namanya ada gitu ya. Seperti apa orangnya, nah itu penggambaran secara konkret disebutnya. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah ini penggambaran konkret dari fisik atau si ayah gitu ya, fisik dan non fisiknya. Nah itu yang dimaksud dengan menggambarkan objek secara konkret. Jadi bendanya atau objeknya ada. Kebetulan bendanya adalah ayah gitu ya. Itu termasuk ke dalam, ayah itu termasuk dalam kata benda ya. Jadi kalau kalian bertanya, Pak, ayah itu bukan benda ya, kalau dalam kategori bahasa Indonesia ayah, ibu, segala macam nama orang itu masuk ke dalam kategori kata benda, jadi disebut benda ya. Nah itu seperti itu. Terus nah ini yang ketiga bersifat personal. Apa yang dimaksud dengan personal itu ya, sifatnya pribadi ya. Jadi si penulis menuliskan objeknya itu secara pribadi, punya hubungan pribadi dengan si ayah gitu ya. Artinya sudut pandangnya dari sudut pandang pribadi dia sebagai anak. Nah ini yang dimaksud dengan bersifat personal. Jadi tidak umum pandangan dia terhadap ayahnya. Jadi kalau orang lain, Abu Salman ini menurut orang lain beda lagi ya tanggapannya. Pokoknya secara umumnya ayah seperti biasanya, seperti umumnya gitu. Tapi berdasarkan si anaknya ini beda lagi. Nah ini yang dimaksud dengan personal itu seperti itu. Jadi pandangan penulis terhadap objeknya. Nah itu disebut personal. Nah kira-kira seperti itu penggambaran, atau bukan penggambaran ya, ciri teks deskripsi berdasarkan 3 macam ini: tujuan, objek, dan isinya. Nah kalian bisa lihat di buku paket halaman. Nah ya, sebelum lanjut, kemarin ada tugas dari 4 teks ini ya. Jadi kalian tugasnya ada tabel dari 4 judul ini: Parangtritis Nan Indah, terus Ayah Panutanku, dan Ibu Inspirasiku, terus Si Bagas Kelinciku. Nah ini sudah jelas ya, objek itu apa yang objek atau hal yang dideskripsikan. Nah dari judul pertama, teks pertama itu karena judulnya Parangtritis Nan Indah, otomatis objeknya ya Parangtritis, pantai Parangtritis. Terus teks yang kedua, maksudnya objek yang dideskripsikannya apa, atau objeknya
Ya, objeknya adalah ayah. Jadi yang digambarkannya adalah ayah si penulis. Jadi kalian tuliskan ayah si penulis. Terus yang ketiga, judulnya Ibu Inspirasiku. Nah, berarti objeknya adalah si ibu si penulis. Jadi tuliskan objek yang dideskripsikan adalah ibu si penulis. Yang keempat adalah kelinci si penulis ya, hewan peliharaan si penulis yang bernama si Bagas. Kalian tulis seperti itu. Jadi maksudnya tabel ini seperti itu ya. Terus yang ini tabel yang keduanya, kalian ini tugasnya adalah menjelaskan tujuan dari teks 1, 2, 3, dan 4. Tujuannya apa? Nah, yang tadi sudah Bapak terangkan, tinggal lihat objeknya, terus menggambarkan apa gitu ya, itu tujuannya berarti. Jadi teks kedua otomatis tujuannya adalah menggambarkan sosok si ayah atau orang yang bernama Abu Salman ini. Jadi menggambarkan sosok ayah yang bernama Abu Salman. Terus yang ketiga, nah yang ketiga adalah tujuannya menggambarkan sosok ibu yang bernama Wulandari. Nah jadi Anda di sini ya, ibuku bernama Wulandari, berarti jelas objeknya adalah si ibu. Nah ini tiga, tinggal kalian tuliskan ada tujuannya adalah menggambarkan sosok ibu yang bernama Wulandari. Terus yang keempat jelas ya, menggambarkan sosok hewan peliharaan yang bernama Bagas. Lebih jelasnya kelinci ya. Sosok bukan sosok, kalian adalah menggambarkan kelinci yang bernama Bagas. Nah itu kira-kira tugas yang sebelumnya cukup jelas Bapak kira untuk tugasnya, dan kalian kalau sudah mengerjakan Bapak ucapkan terima kasih. Kalau belum ataupun salah, boleh kalian coret lagi atau hapus lagi, ulangi lagi, kerjakan seperti yang Bapak sebutkan tadi. Isinya seperti itu. Nah terus untuk catatan, kalian boleh lihat halaman 7, ada ciri tujuan, ada kotak info ini, ada ciri tujuan, terus ciri objek yang dideskripsikan, dan ciri isi. Nah kalian silakan rangkum saja, gak perlu ditulis semua dari buku paket ini di buku catatan, agar kalian hafal ya, untuk menghafal nanti. Nah sekian untuk materi menentukan teks deskripsi ya, menentukan ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah ini ada ini, nanti Bapak terangkan sekilas sampai lanjutkan ke penggunaan bahasa ya, ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat belajar, jangan kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.